Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggriani dengan NIM 2314040004. Saya dari kelas Tadris Matematika 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memperkirakan sudut dengan menggunakan radian. Baiklah, di sini kita akan memperkirakan ukuran sudut dengan menggunakan radian pada aplikasi GeoGebra. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Untuk memperkirakan sudut dengan menggunakan radian ini, langkah pertamanya kita harus membuat slider terlebih dahulu. Untuk membuat slider ini, kita bisa klik kolom yang kotak yang nomor 2 dari terakhir ini, yang di A sama dengan 2 itu kita klik, lalu kita pilih slider. Nah, ini setelah kita klik slider, kita bisa mengklik di sembarang tempat di area ini. Misalnya kita klik di sini. Nah, maka secara otomatis akan keluar bentuk seperti ini. Di sini kita disuruh untuk mengisi interval, minimal, maksimal, inkrement. Nah, untuk minimal ini kita ganti saja menjadi angka 1. Untuk maksimal ini boleh kita tambah menjadi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini coba kita ganti jadi 6. Untuk inkrement itu 1. Lalu klik OK. Nah, maka secara otomatis slidernya di sini akan muncul. Ini karena slidernya juga sudah muncul, lalu kita buatkan lingkarannya. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Teman-teman bisa klik gambar lingkaran tersebut, lalu keluarlah beberapa pilihan. Kita pilih di sini circle, center, and radius. Klik, maka kita tempatkan titik tengahnya di 0,0, lalu kita klik di 0,0. Nah, secara otomatis keluar bentuk seperti ini. Kita buatlah radiusnya, misalnya radiusnya itu A. Klik A, habis itu klik OK. Nah, maka secara otomatis pun lingkarannya tersebut akan terbentuk. Dan di sini persamaan lingkarannya juga secara otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, di sini fungsi slider sendiri yaitu untuk memperbesar ukuran lingkaran tersebut. Nah, misalnya ini titik pada slider ini kita geser ke kanan sebanyak yang kita mau sesuai ukuran maksimal yang kita tentukan tadi, maka lingkaran itu bisa diperbesar sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita perbesar menjadi 4. Maka secara otomatis pun persamaan lingkaran yang ada di sini juga akan berubah menyesuaikan dengan ukuran lingkaran yang kita buat. Nah, selanjutnya karena lingkaran juga sudah terbentuk, pusatnya sudah ada, maka kita buatlah 2 titik berikutnya. Misalnya titik selanjutnya itu kita buat titik B sama dengan poin kurung C, lalu enter. Nah, maka di sini secara otomatis titik B-nya juga akan muncul di sini nih. Nah, kita geser terlebih dahulu ke atas. Setelah titik B-nya kita tentukan, maka kita tentukan 1 titik lagi. Misalnya titik kedua ini titik C sama dengan poin buka kurung C, lalu kita klik enter. Setelah diklik enter, maka terbentuklah 3 titik yang ada di sini, titik pusat A, titik B, dan titik C. Selanjutnya, karena titik pusatnya sudah diketahui, titik B dan C nya juga sudah diketahui, lalu kita buatlah busur lingkaran dari titik B ke titik C ini. Caranya kita klik arch,
buka kurung, C kecil itu sebagai titik sebagai persamaan lingkarannya, koma, titik B dan titik C. Titik C, koma, titik B. Klik enter. Nah, maka secara otomatis panjang busurnya juga nampak di sini, yaitu dilambangkan dengan D kecil. Untuk mengetahui bahwa itu panjang busurnya, bisa kita ganti menjadi warna lain supaya tampak lebih jelas. Caranya, klik titik 3 di sini, lalu klik setting. Ini kita ganti, ini kan basic nih. Kita pilih color. Nah, klik warna yang kita inginkan. Misalnya di sini kita ganti jadi warna kuning. Klik warna kuning. Terus habis itu, maka secara otomatis pun di sini warnanya juga berubah menjadi warna kuning. Nah, misalnya nih di panjang busur ini kita ingin menampilkan nilainya, angkanya gitu. Kita klik lagi setting, kita klik tiga yang tadi, kita klik lagi setting. Habis itu di basic, di sini kan ada show label nih, yang ini. Nah, ini kan baru nama aja, name. Nah, kalau kita ingin menampilkan nilainya, maka kita klik name and value. Klik name and value, lalu klik silang ini. Maka secara otomatis panjang busur lingkarannya di sini akan tertera D sama dengan 5. Ini name-nya, ini value-nya 5. Untuk selanjutnya, itu kita buat segmen garis untuk membentuk sudutnya. Kita buat terlebih dahulu garis dari A ke B. Caranya itu teman-teman bisa ketik segmen. Segmen, buka kurung, A besar, koma, B besar. Klik enter. Nah, maka di sini juga secara otomatis akan terlihat segmen garisnya di sini. Lalu kita buat segmen garis dari A ke C. Kita klik di sini segmen garis, segmen ya, ketik segmen, buka kurung, A, C. Klik enter. Nah, di sini juga tampak segmen garisnya ya, di sini A ke C. Nah, untuk menyamakan warnanya atau ingin membedakan warnanya lagi, bisa diklik titik 3 di sini. Pilih setting. Nah, ada color. Di sini bisa kita pilih warna sesuai yang kita inginkan, misalnya warna biru untuk segmen garisnya. Terus, kalau kita ingin menghilangkan name-nya, kan di situ ada name-nya. Name-nya kan di sini ada F. Kita ingin menghilangkan name-nya kan, misalnya nih. Maka diklik tiga yang tadi, klik lagi setting, lalu di sini ada show label. Lalu kita centang show label ini. Secara otomatis pun di sini tidak ada lagi label atau nama dari segmen garis tersebut. Untuk AC juga kita ganti warnanya. Klik titik 3, setting, pilih color, pilih warna yang kita inginkan, misalnya warna biru juga. Kita samakan saja. Nah, ini dia. Dan untuk labelnya itu kita juga ingin menghilangkan, lalu kita centang juga, kita hapus centangnya, yaitu di show label ini. Klik show label. Nah, maka secara otomatis pun di sini nggak ada lagi labelnya. Di sini nih, sama seperti AB. Nah, karena segmen garis AB, AC udah ada dan busurnya juga sudah ada, lalu kita buatlah sudutnya. Caranya yaitu kita klik
angle, buka kurung, C besar, koma, A, koma, B. Lalu kita klik enter. Nah, maka di sini akan muncullah sudutnya secara otomatis. Nah, di sini nih. Bisa teman-teman lihat ya di sini. Nah, karena sudutnya ini kayak terlalu kecil, kita ingin memperbesar. Klik titik 3 di sini. Klik setting. Habis itu bisa diklik style. Di sini ada basic, color, style, position, advanced, algebra, scripting. Nah, di sini kita klik style. Di style ini kan ada ini, line style, ada line thickness, line opacity, line style, size. Nah, di sini kita klik size. Kalau kita ingin memperbesar, berarti kita geser ke kanan. Seperti ini. Misalnya kita perbesar sebanyak 70. Begini. Kita klik sampai 70 di sini. Lalu klik tanda silang di sini. Maka secara otomatis pun sudut ini diperbesar sebanyak 70 juga. Ini dia. Nah, di sini kan kita ingin mengukur sudut dengan menggunakan radian. Tapi di pusat di sudut ini masih menggunakan derajat kan? Karena kita ingin mengubahnya menjadi radian, lalu kita bisa klik titik 3 di angle ini. Kita pilih setting. Nah, di sini kan ada kurva seperti ini nih. Yang ini, yang paling bawah ini kita klik. Lalu di sini ada angle unit. Di sini kita klik angle unit. Terus ada pilihannya degree, radians. Lalu kita pilihlah radians. Klik radians. Klik tanda silang ini, maka secara otomatis sudutnya ini dibentuk dengan menggunakan radian. Selanjutnya, karena panjang busurnya juga sudah diketahui, segmen garis AB-nya juga udah ada, segmen garis AC-nya juga udah ada, sudut lingkarannya menggunakan radian juga udah ada. Selanjutnya, kalau kita ingin mengukur dengan panjang yang lain, misalnya kita ingin mengukur besar lingkarannya, besar sudutnya menjadi lebih besar gitu, kita bisa aja dengan menggeser titik B ini seperti ini sesuai yang kita inginkan, atau kita juga bisa menggeser titik C ini sesuai yang kita inginkan gitu. Misalnya kita ingin memperbesar sudut memperbesar titik B-nya ini ke 4 gitu. Ke 0,4 kita geser, maka secara otomatis di sini radiannya juga berubah mengikuti ukuran semua titik-titik yang di sini, mengikuti ukuran sudutnya. Kan kalau diperbesar, kalau digeser titik B-nya, maka kan sudutnya itu juga diperbesar gitu. Maka secara otomatis radiannya juga ukurannya juga mengikuti ukuran sudutnya. Ini. Nah, seperti itu. Nih, untuk memperbagus ini kita bisa menghilangkan kotak-kotak ini dan menghilangkan sistem koordinatnya juga bisa kita hilangkan, yaitu dengan cara koordinat kartesiusnya ya, bisa kita hilangkan juga. Caranya klik di sembarang titik selain di lingkaran kita dan di sudut kita, maka muncullah ini tanda kotak-kotak dan koordinat kartesius. Kita klik ini tanda kotak-kotak ini, maka ada pilihannya, bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan, tapi kita klik yang polos ini yang gak ada kotak-kotaknya. Nah, untuk sistem kartesiusnya, koordinat kartesiusnya, kita klik ini yang di samping kotak-kotak itu. Kita klik,
Maka secara otomatis pun koordinat kartesiusnya juga akan hilang gitu. Di sini bisa teman-teman ukur sendiri sesuai ukuran lingkaran atau ukuran sudut yang teman-teman inginkan. Nanti ukuran radian di dalamnya itu akan mengikuti, dan ukuran titiknya, panjang busurnya itu juga akan mengikuti besar sudut yang teman-teman bentuk. Seperti itu. Sekian penjelasan saya terkait materi memperkirakan sudut dengan menggunakan radian pada aplikasi GeoGebra. Semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.